Hai guys, ketemu lagi di channel Bincang-Bincang bersama Kanjeng Mami. Hari ini saya kedatangan dengan teman saya, Miss Elizabeth. Dia ada pertanyaan yang sangat menarik. Yuk kita simak pertanyaannya apa. Silakan. Ya, selamat malam Kanjeng Mami. Selamat Makasih malam. ya dikasih kesempatan. Oke. Nah, kita kan harus menyelaraskan. Kita harus menyelaraskan antara pikiran, perkataan, dan perasaan kita nih ya. Sedangkan nih, kita kalau menyelaraskan pikiran sama perkataan itu lebih mudah. Tapi hati kita sepertinya sulit. Misalnya nih ya, saya lagi sedih. Pikiran saya secara sadarnya saya tahu saya harusnya nggak sedih. Ada Tuhan di dalam saya, ada Tuhan yang menghibur saya. Perkataan saya bisa, tapi rasa saya itu saya sulit. Gimana ya caranya untuk switch sesuai, jadi selaras antara pikiran, perkataan, sama perasaan. Oke. Gitu. Pertanyaan yang sangat bagus ya guys. Hati nggak bisa bohong, Ya, benar ya? betul. Hati nggak bisa bohong ya. Pikiran bisa pikiran bisa dimanipulasi, perbuatan bisa dimanipulasi, tapi hati tidak bisa dimanipulasi ya. Iya. Jadi pertanyaan yang sangat bagus banget. Sedikit cerita, Miss Elizabeth baru kehilangan suaminya. Jadi seperti yang dia katakan, itu benar-benar yang dia alami. Hati sedih, tapi pikiran, perbuatan kayaknya mau ceria aja Iya. gitu kan. Tapi di balik itu tetap kembali kepada kesedihan. Itu kembali kepada kayak begini, susah-susah gampang nih ngomongnya ya kan. Kadang kita yang nggak mengalami mungkin dengan mudah kita menasihati ya kan. Tapi yang mengalami itu kan lebih yang benar-benar mengalami gitu, yang benar-benar merasakan gitu ya kan. Jadi segala sesuatu memang nggak mudah, hal itu ya. Saya tahu akan hal itu karena saya juga mengalami. Kita boleh kumpul sama teman-teman, kita boleh hahaha gitu. Tapi begitu kita sampai di rumah, kita ada merasakan sesuatu yang hilang gitu kan. Jadi itu manusiawi banget gitu ya teman-teman ya. Jadi caranya gimana sih untuk mengatasi hal itu gitu kan. Kalau saya pribadi tipsnya adalah, ayo kita sibukkan diri dalam hal-hal yang positif. Ya, kita sibukkan diri dalam hal-hal yang positif. Kita dekatkan diri sama Tuhan. Penghiburan secara intern, Ya. penghiburan dalam intern kita pasti akan kita dapatkan. Ya, itu tidak kita dapatkan di hahaha sama teman, tapi pada saat kita hidup dekat sama Tuhan, pada saat kita melekatkan diri dan sibuk dengan perkara-perkara rohani gitu kan, otomatis luka-luka yang ada di hati kita, duka cita yang ada di hati kita kayak dibalut gitu, kayak dibalut sama Tuhan gitu ya. Jadi ada firman Tuhan mengatakan gitu kan, kayak Abraham ya kan, Bapak Abraham semua tahu ya guys. Semua netizen pasti kenal sama Bapak Abraham, dimana Bapak Abraham itu dia sudah berusia tua, istrinya juga sudah berusia lanjut, tapi mereka belum dikaruniai anak gitu. Tapi janji firman Tuhan apa? Kamu akan menjadi bapak seluruh bangsa. Jadi Bapak Abraham itu percaya sekalipun belum melihat. Jadi kita yang misalnya Miss Elizabeth ini yang dalam kedukaan gitu, cara ngatasinnya gimana? Miliki anointing to see gitu. Bisa melihat sekalipun kondisi lagi duka cita ya kan, tapi kita melihat sukacita sudah ada di depan kita gitu. Jadi sekalipun kita dalam kesusahan, sekalipun kita dalam masalah, tapi kita mau melihat dengan matanya Tuhan kalau terobosan sudah terjadi, kalau jalan keluar sudah ada gitu. Jadi jangan melihat dengan apa yang ada, tapi melihat jauh ke depan yang Tuhan akan kerjakan buat kehidupannya Miss Ibu Elizabeth gitu. Terus Kanjeng Mami, jadi kan gini ya, kalau malam, terutama malam ya, subuh-subuh gitu kan, di saat waktu kita berdoa, saat subuhnya kita doa itu, di saat rasa sedih itu muncul, kita harus ngikutin atau kita emang sedih dulu karena memang rasa itu yang ada gitu kan, kita meluapkan kesedihan kita, atau kita ngedinai. Kita harus, karena pikiran sadar kita kan nggak boleh berlarut dalam kesedihan. Life must go on ya. Life must go on gitu kan. Nah, saya sedikit bingung tuh di saat harus
maju, tapi memang di saat itu saya sedih sekali gitu. Itu harus gimana? Jadi mendingan apa saya sedih dulu, kasih waktu diri saya sedih, atau saya harus menyadarkan langsung, karena pikiran kita kan bisa langsung mikir kita nggak boleh nih sedih gitu kan. Itu gimana tuh menurut Mami lebih baik seperti apa? Karena saat ini saya belum tahu. Maksudnya majunya itu maju dalam perkara apa? Dalam hal pekerjaan. Ya. Ini saya nggak boleh stop gitu loh. Jadi Ya. dalam majunya dalam hal Jadi apa gitu? majunya gini, di dalam pas kita doa pagi. Doa pagi itu kan waktu yang goal time-nya kita gitu ya, waktu emasnya kita. Jadinya di saat itu biasanya saya tuh punya perasaan yang sedih sekali sampai bisa menyalahkan diri apa segala macam. Tapi saya bingung. Di satu sisi saya nggak boleh seperti itu nih Mi, ya. Di satu sisi saya sadar, secara pikiran saya sadar. Saya nggak boleh untuk bersedih terus karena hidup ini berlanjut dan ada Tuhan. Yes. Nah, tapi ya seperti mungkin yang Mami bilang tadi ya, itu dari dalam kita harus mendekatkan diri pada Tuhan. Itu berproses kali ya Mi, ya. Jadi bagus banget. Jadi cara mengatasinya, apakah boleh sedih terus? Jadi pada saat kesedihan itu datang, apakah kita membiarkan kesedihan itu datang gitu kan? Itu kalau dari pengalaman pribadi ya. Jadi itu pada saat kesedihan itu datang, biarkan gitu. Itu manusiawi banget gitu. Itu manusiawi banget. Biarkan kesedihan itu datang. Kita mau nangis meraung-raung, kita mau menangis kayak apa, biarkan gitu. Karena secara psikolog juga pada saat kita menangis dikeluarkan dengan lancarnya gitu ya kan, dengan leluasanya, maka kita akan lega gitu. Ya, itu secara psikolognya ya kan. Pada saat kita menangis dengan leluasa, otomatis kayak ringan gitu. Padahal tetap aja ada kesedihan itu gitu kan. Jadi itu manusiawi. Lebih plong gitu ya. Jadi kita, lebih plong gitu. Jadi kalau kayak Miss Elizabeth ataupun teman-teman yang sedang menonton channel ini mungkin lagi dalam kesedihan juga, biarkan kesedihan itu, nangis gitu. Jadi itu manusiawi banget gitu. Itu manusiawi banget. Masa lagi kehilangan nggak boleh nangis ya kan? Itu malah kalau nggak nangis malah lebih bahaya. Jadi menekan diri sendiri gitu. Jangan. Biarkan itu nangis, mengalir senangis-nangisnya sampai sekuat-kuatnya kita menangis sampai berapa lama gitu kan. Nah, jadi setelah kita menangis tetap kita harus move on. Jadi kita harus move on karena life must go on. Kita nggak mungkin berlarut-larut dengan kesedihan lalu kita mengurung diri, kita nggak do something gitu kan. Jadi itu bukan yang itu pengaruh memang. Jadi itu bukan yang Tuhan inginkan juga. Jadi kita gitu. melepaskan kesedihan itu, tapi membiarkan kasih Tuhan itu mengalir atas hidup kita ya. Jadi pada saat kita sedih kita nangis aja gitu. Itu hal yang lumrah, apalagi wanita ya kan. Nangis itu adalah senjata paling ampuh gitu kan. Jadi nangis aja gitu. Jadi pada saat nangis, tapi tetap berdoa, minta kekuatan dari Tuhan, minta pemulihan dari Tuhan. Itu pasti kita akan mendapat kekuatan yang baru untuk move on. Karena kalau guys ya, pada saat mengalami kesedihan, nggak memungkiri kita agak susah move on. Kalau bukan dari kekuatan dari atas, kita nggak akan gampang untuk move on gitu. Apalagi kehilangan orang yang kita kasihi, itu sangat istilahnya nusuk di hati gitu ya kan. Jadi tipsnya ya Miss Elizabeth ya, tipsnya adalah mau nangis, tapi tetap nalar harus move on. Harus tetap mengingatkan diri sendiri, life must go on gitu. Setelah 1 tahun, setelah 2 tahun masih boleh sedih nggak? Boleh banget. Itu kan orang yang kita cintai gitu. Itu kan orang yang kita kasihi. Nggak mungkin hilang dari kehidupan kita. Kalau saya pribadi ya, kalau kita kehilangan orang yang kita kasihi, mungkin kesedihan itu berkurang. Dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, mungkin kesedihan itu bisa berkurang gitu. Tapi tetap orang tersebut forever in my life gitu, in my heart gitu kan. Jadi hal itu nggak usah merasa begitu dia udah kehilangan kita lupakan, enggak. Jadi yang
kadang-kadang di dalam statement kehidupan ini, lupakan semua yang sudah berlalu. Itu ada hal-hal yang harus dilupakan, yaitu kenangan pahit, ya kan, misalnya disakiti oleh teman gitu. Tapi kalau kehilangan pasangan, kehilangan anak, itu hal yang nggak boleh dihilangkan. Itu sekalipun mereka sudah tidak ada bersama dengan kita, tapi dia tetap ada dalam hidup kita, gitu loh, betul. gitu. Jadi ya guys, jadi tetap jangan lupakan orang yang sudah tidak ada bersama dengan teman-teman. Tetap selalu ingat mereka, tetap mengasihi mereka di dalam lubuk hati. Gak boleh bersedih berlarut-larut. Terpenting lagi, jangan mengasihani diri sendiri. Ya, itu paling lemah itu. Kalau saat kamu mengasihani diri sendiri, maka kamu akan semakin drop, dan kamu akan susah move on. Oke guys, God bless you all.